Baik, alhamdulillah sudah masuk semuanya. Saat ini sedang proses admitting ya, teman-teman. Terima kasih sudah join. Silakan yang mau on cam menemani kami semuanya dengan kakak-kakak Hima dan juga dari Unsia dipersilahkan. Baik, ada sekitar berapa nih? Kak Fadilah 1150 ya kayaknya. Oke, yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat? Baik, Mas sehat. Denny sehat? Mas Firman? Wah, masih lagi sambil sambil kerja nih. Aduh, ada Mbak Salma juga. Selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini. Mas Hindu, apa kabar? Dan teman-teman yang lain yang luar biasa hari ini. Semoga hari ini em, sangat menyenangkan buat teman-teman ya. Nah, tambah menyenangkan karena hari ini kita akan bertemu atau berdiskusi lagi dengan teman-teman di HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, sore ini kita akan ngobrol gitu ya dengan Himpunan Mahasiswa dari Komunikasi. Kemudian ada juga dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan juga Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Nah, namanya tuh ada Himakom, ada Himasiswo, ada juga dari Fokus. Nah, Fokus ini agak sedikit berbeda karena ada Hima Fokus gitu ya. Nanti kenapa itu namanya Fokus? Nah, teman-teman nanti bisa mendengarkan penjelasan dari kakak-kakaknya semuanya. Nah, ini Alhamdulillah adalah webinar kita, kalau tidak salah yang ke-8 ya, Kak Fadila ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di Unsia, selamat datang, selamat bergabung di Unsia. Senang sekali menjadi bagian dari keluarga Unsia. Dan buat teman-teman yang sebelumnya mungkin belum mengikuti webinar-webinar kita, silakan bisa mengakses di rekamannya, sudah diunggah oleh tim admin kami di grup Unsia. Nah, kenapa ini penting sekali untuk mendengarkan rekaman dari penjelasan Bapak Ibu, teman-teman Hima yang sebelumnya begitu ya, supaya teman-teman ini lebih siap dalam apa namanya kuliah di Unsia. Karena insya Allah nanti tanggal 19 Oktober, hari Sabtu, untuk teman-teman yang reguler, nah saya juga infokan ya, untuk teman-teman yang reguler, jalur reguler, Pensamaku atau pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan akan difokuskan di tanggal 19 Oktober. Tapi kalau teman-teman yang konversi, misalkan teman-teman ahli jenjang, kemudian kemarin sudah pernah kuliah masuk ke Unsia lewat jalur konversi SKS, maka nanti kami arahkan untuk pensamakunya di tanggal 26 Oktober 2024. Supaya lebih fokus, begitu ya. Wah, lebih akuntansi dong jadinya. Supaya lebih fokus sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik begitu ya. Buat teman-teman yang konversi mau mengikuti di tanggal 19 silakan, tetapi kami lebih prefer teman-teman mengikuti di tanggal 26 ya. Nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di dalam grup batch 9 ya teman-teman. Jadi tolong jangan lupa diupdate selalu grupnya dilihat begitu sehingga nanti informasi-informasi terkait dengan usia bisa teman-teman dapatkan melalui grup tersebut. Kenapa grup Prodi belum kami sharekan? Tenang, sabar. Teman-teman masuk dulu ke Pensamaku atau satu hari mungkin sebelum Pensamaku nanti kami pasti akan apa namanya menyampaikan terkait dengan grup official dari program studinya. Bahkan mungkin nanti teman-teman Himasiswo juga Himasiswo, Himakom dan juga Fokus mungkin hari ini juga ada yang mau share terkait dengan sosial medianya gitu ya yang bisa diikuti, di-follow oleh teman-teman semuanya, silakan ya. Karena ini adalah official dari Hima di Universitas Siber Asia. Jadi walaupun misalkan usia adalah online, tetapi alhamdulillah kita memiliki himpunan mahasiswa dan alhamdulillah mereka sangat aktif sekali berkegiatan. Nah, tadi kemudian di ruang chat ada juga yang menyampaikan kalau konversi itu contohnya beasiswa bukan. Jadi untuk teman-teman yang beasiswa, sebentar, yang beasiswa itu intinya begini, hari Sabtu tanggal 19 itu kami tujukan untuk teman-teman yang masuk melalui jalur reguler. Jalur reguler itu juga termasuk mungkin juga beasiswa begitu. Tetapi buat teman-teman yang sudah pernah kuliah, kemudian masuk ke Unsia menggunakan transkrip nilai gitu ya.
sehingga ada konversi SKS namanya atau jalur RPL begitu. Teman-teman silakan bisa nanti mengikuti Pesamaku di tanggal 26 Oktober 2024. Nah, buat teman-teman yang tadi saya sampaikan seperti itu, tanggal 19 untuk jalur reguler, termasuk juga dengan beasiswa yang reguler ya. Karena kalau tidak salah beasiswa itu memang di reguler semuanya. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan transkrip nilai begitu ya, sudah pernah kuliah sebelumnya, mungkin pindahan dari universitas lain begitu ya, masuk ke kami ke Unsia, kemudian dikonversi SKS-nya, maka kami mengarahkan teman-teman untuk mengikuti Pensamaku di tanggal 26 Oktober 2024. Mudah-mudahan clear sampai saat itu. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan monggo sekali. Nah, sebelum kita masuk, saya mau kenalkan dulu ya. Nah, mau kenalin dulu kakak-kakak yang luar biasa pada hari ini yang sudah hadir. Yang pertama adalah dari Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Ada Ibu Humas atau Public Relation-nya Himakom yang cantik nih. Kak Efta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Meta. Sore, Alhamdulillah. Ini Kak Efta nih teman-teman ya. Lokasinya di mana ya? Kayaknya nggak di Jakarta nih kayaknya. Di Garut aku tuh. Orang Garut, teteh mah ya. Aslinya mah orang Jakarta, cuma lagi di Garut. Sering banget tapi ya ke Jakartanya ya. Iya, karena aslinya orang Jakarta. Jadi setiap bulan pasti ke Aslinya. Jakarta. Pulang kota. Siap. Pulang kota gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin asli Garut atau lagi domisili di Garut atau sekitaran ya, Jawa Barat ya. Nah, nanti bisa ketemu sama Kak Efta. Bisa Boleh Bang. kopi darat lah gitu ya. Nanti Kak Efta akan jelaskan terkait dengan Himakom ya Kak Efta ya. Nanti setelah saya kenalkan dengan yang lain dulu. Thank you Kak Efta, terima kasih banyak. Oke, kita juga ada Kak Mas Adit. Halo Mas Adit. Mana tadi Mas Adit? Halo, Oh iya, kita ada dari Wakil Ketuanya Himasiswo nih, ada Mas Aditya Nugraha. Selamat sore Mas Adit. sore Bu. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Mas Adit posisi di mana? Kebetulan kerja di Jakarta Bu, tapi kalau weekend di Bogor. Oh, orang Bogor juga ya, atau mah orang Jawa Barat itu ya semuanya. Cuma nih kayaknya ada ininya ya, ada ketuanya. Siapa ketuanya sih Mas Himasiswo? Coba Ada Bu, dipanggil. di sini ada Mas Pian Bu. Selamat Coba sore Bu. dipanggil yang mana Mas Pian? Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam. Mas Pian juga di mana nih? Di Papua ya? Salah ya. Kalau siang di Depok, kalau malam di Bogor Bu. Oh gitu ya. Oh ternyata ini ya, akap juga ya, antar kota antar provinsi ya Anda ya berarti ya. Masih dalam provinsi Bu. Masih dalam Masih dalam provinsi. provinsi. Oh iya Depok sama Bogor ya. Aduh, saya pikirnya tadi Jakarta. Oke, nanti Mas Adit akan presentasi, mungkin jelaskan nanti bisa juga dibantu oleh Mas Pian ya. Thank you Mas Pian, terima kasih Baik Bu. banyak. Oke, kita juga ada program studi akuntansi nih. Nah, ada Mbak Nurmawati sebagai bendaharanya Fokus. Apa kabar Ya, Bu. Mbak? Sehat, Kak? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu gimana, Ibu? Ini kayaknya juga agak orang-orang Sunda nih kayaknya. Damang? Enggak, enggak, Enggak bukan. ya. Mana domisili? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Jakartanya mana dekat nggak sama kampusnya kita? Deket. Kalibata. Ya Allah, Robi tinggal ngesot ya. Iya, Aduh. Oke. Alhamdulillah deket. Kalibata. Jarang ketemu tapi ya di kampus ya. Kemarin ketemu, Bu, tapi Ibu kayaknya nggak kenalin saya. Terlalu sibuk, Ibunya terlalu sibuk. Mandir-mandir. Enggak. Tidak, saya sok-sok sibuk aja. Oh, gitu. Thank you. Mbak Iya. Nurma, hari ini akan jelaskan terkait dengan fokus ya Mbak ya? Ya, sedikit pemaparan tentang Siap, fokus. sedikit paparan ya. Oke, thank you Mbak Nurma. Nanti kita akan ngobrol lagi. Dan teman-teman yang paling, mungkin menurut saya juga yang paling tidak boleh dilewatkan adalah kampus life hack ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin prodi Himakom, prodi komunikasi, sistem informasi, kemudian fokus, dan mungkin yang minggu lalu sudah juga join webinar kita di program studi informatika dan juga manajemen ya. Ini akan ada kampus life hack. Nah, kampus life hack ini adalah sebenarnya tips-tipsnya dari teman-teman yang senior begitu ya, yang sudah kuliah di Unsia sekian lama. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan? Apa aja sih kemudian yang harus difokuskan begitu ya selama kuliah di Unsia? Dan buat teman-teman yang kuliah sambil kerja jangan khawatir. 80% dari mahasiswa Unsia itu
semuanya adalah pekerja. Jadi pasti sharing bebannya kurang lebih sama lah kayak gitu ya. Udah bekerja, anaknya sekian gitu, berumah tangga ya Kak Efta ya. Ini Bu Efta nih ibu luar biasa nih. Anaknya berapa? Benar banyak kayaknya nih. Kemudian entrepreneur woman juga gitu kan. Kemudian masih juga kuliah juga, kerja juga gitu ya. Jadi luar biasa paketnya ya. Nah, mungkin nanti teman-teman dengan hadirnya kakak-kakak ini mereka yang mungkin lebih dulu begitu ya. Kakak ini bukan berarti kan usianya lebih tua, bukan. Tapi memang karena mereka lebih dulu saja masuk ke usia, nanti bisa sharing gitu ya dengan teman-teman apa saja sih yang kira-kira harus disiapkan, harus diwaspadai dalam tanda kutip gitu ya, atau harus diperhatikan lah gitu ya selama kuliah di usia. Welcome to us, anything buat teman-temannya ya. Gali yang banyak dari mereka supaya teman-teman lebih siap sekali, lebih siap juga untuk bisa kuliah di usia. Oke, kalau dengerin saya, bosen pasti udah dari berapa webinar kemarin gitu ya. Sekarang saya mau menyerahkan ke Kak Efta. Kak Efta, silakan dengan Mas Adi Pranata ya. Nah, saya kenalkan juga Mas Adi Pranata nih. Halo, Mas Adi dari Himakom juga. Halo, ya Bu. Oke, mohon dibantu Kak Eftanya. Siap. Thank you. Silakan Kak Efta. Baik, Time makasih Bu is Nesa. yours. Ya Kak Adi, boleh di share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, brosis semuanya. Saya Eftarina, Public Relation Himakom, dan kali ini dibantu sama Kak Adi Pranata dari bidang advokasi dan bantuan studi Himakom. Di sini juga ada Kak Mika Hana dari Public Relation Internal. Boleh dilanjut, Kak Adi? Oke, pengenalan pertama seperti ini. Himakom itu saat ini sudah generasi ketiga dan sedang pemilihan. Jadi ketika teman-teman batch 9 masuk, nanti insya Allah sudah ada ketua baru di Himakom 4. Seperti itu, karena sedang ada pemilihan dan tanggal 23 insya Allah sudah ada Himakom ke generasi keempat. Boleh lanjut Kak Adi. Nah, di Himakom itu ada beberapa bidang atau beberapa divisi. Yang pertama adalah public relation. Nah, kita tuh di Himakom biasanya manggilnya brosis gitu. Brosis itu punya hashtag equality, hierarki, dan etik. Di mana public relation ada 3 bidangnya, internal dan eksternal. Ini mengelola saluran komunikasi utama mahasiswa, yaitu Telegram. Jadi Telegram ini memang khusus untuk mahasiswa komunikasi, semua angkatan, semua informasi tentang prodi komunikasi dan Himakom ada di sana semuanya. Lalu ada juga yang namanya kita tuh membangun komunikasi dengan hima-hima lain. Yang kedua adalah multimedia. Multimedia tuh ngurusin Instagramnya Himakom. Jadi teman-teman harus follow nih, brosis semua harus follow Instagramnya Himakom. Nanti akan dikasih linknya sama Kak Mika di room chat ya. Yang ketiga ada pemberitaan, ya ini ngelola website Himakom, seperti itu. Boleh lanjut Kak Adi. Oke, divisi yang kedua ada divisi pelatihan dan I.O. Kita nih anak komunikasi lumayan cukup sering bikin event-event, entah itu cuma event sharing, sampai event webinar, seperti itu. Mengelola Instagram brosis komunikasi juga, mengadakan webinar pelatihan dan persiapan lomba. Jadi teman-teman biasanya kalau misalnya ada info-info lomba juga sering di-share sama bidang pelatihan dan I.O. Nah, Instagramnya ini berbeda karena Instagramnya namanya brosis komunikasi, isinya tuh bener-bener event yang diselenggarain baik teman-teman, baik juga teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah, karena beberapa mata kuliah kita memang bikin event seseru itu gitu. Ada mata kuliah khusus namanya Special Event Organizer, ada mata kuliah CSR. Ini juga melakukan event-event yang memang biasanya ditaruh di Instagram brosis komunikasi. Lanjut Kak Adi. Bidang yang ketiga itu bidang penelitian atau research ya. Ini membuat penelitian terkait komunikasi digital. Penelitian mengenai mahasiswa PJJ komunikasi yang seperti tahun ini
hasil penelitiannya itu mengenai pertukaran sosial mahasiswa social loving dengan mahasiswa yang hipercarry dalam kelompok tugas pada perkuliahan jarak jauh di era digital. Jadi timnya ini dari tim penelitian ada Kak Erlangga yang kebetulan hari ini nggak dapat hadir. Ini kita melakukan penelitian sampai bisa publish penelitiannya, dan penelitian dilakukan sama teman-teman yang ada di komunikasi. Jadi teman-teman yang curious banget, senang nih pengen neliti sesuatu, boleh nanti gabung di Himakom, ikut di bidang penelitian. Yang suka mau banyak jadi PR boleh juga, mau misalnya pengen bikin event bisa gabung di Himakom nanti ya. Lanjut Kak Adi. Nah, yang keempat, ini nih bidangnya Kak Adi Pranata nih, bidang yang paling sering ketemu sama teman-teman sebenarnya ya, yaitu advokasi dan bantuan studi. Mengelola WhatsApp group mata kuliah. Jadi ini ada 100 lebih WhatsApp group. Jadi kalau teman-teman nanti kepengen jadi koordinator kelas, boleh banget nanti hubungin Kak Adi ya. Nanti karena setiap mata kuliah itu kalau di komunikasi biasanya ada WhatsApp grupnya. Tiap mata kuliah ada koordinatornya dan menghimpun problem bersama. Kita istilahnya kalau misalnya ada problem biasanya anak komunikasi itu listing dulu, baru nanti ngomong ke dosennya bersama-sama. Jadi enggak yang semuanya menyerbu dosen satu persatu seperti itu. Lanjut Kak Adi. Oke, nah ini kita masuk ke kampus life hack. Oke, jadi anak komunikasi itu rata-rata mikirnya kalau jadi anak komunikasi itu tentang ngomong dan ngomong, padahal nggak kayak gitu gitu. Kita tuh banyak banget mata kuliah yang berhubungan sama desain dan editing, berhubungan sama ngedesain, berhubungan sama fotografi, berhubungan sama videografi. Jadi ada dua aplikasi desain dan editing yang minimal banget kalian tuh punya, yaitu Canva dan CapCut. Kalau misalnya memang udah jago gitu ya di Adobe, boleh banget gitu kan, pakai Filmora boleh banget, tapi minimal dua ini nih yang kalian harus punya aplikasinya, desain untuk editing yaitu Canva dan CapCut. Lanjut Kak Adi. Nah, yang ini mengenai saluran komunikasi ya. Saluran komunikasi itu nanti kan ada yang untuk batch 9 mungkin sudah teman-teman sudah ikut ya, kan itu lintas prodi sama kemahasiswaan sudah dibuat seperti itu. Lalu nanti akan ada batch 9 yang khusus komunikasi. Nah, kalau untuk yang di arrange sama Himakom yaitu Telegram mahasiswa komunikasi. Untuk WhatsApp group sama WhatsApp mata kuliah itu satu semester dihapus. Jadi kita nggak akan banyak-banyak juga gitu. Setelah selesai semesternya, maka WhatsApp group akan dihapus. Jadi sumber utama informasi ada di Telegram mahasiswa komunikasi yang dikelola sama Himakom. Kita bikin hashtag baca, pahami, cermati. Jadi kalau misalnya ada informasi dibaca dulu, terus dipahami dan dicermati, jadinya nggak nanya berulang. Seperti itu. Boleh lanjut Kak Adi. Nah, ini nih yang paling penting di komunikasi, yaitu etika komunikasi. Kalau nge-WA dosen, sebaiknya paling pertama itu ada hal, di bold, seperti itu ya. Terus yang kedua, salam. Yang tiga, perkenalkan diri. Yang keempat, izin. Problem, sampaikan problemnya. Dan yang keenam, terima kasih gitu. Jadi jangan yang kayak di sebelah ini nih, PPP atau siang Bu, lalu ditinggal. Jangan, kalau nge-WhatsApp dosen, gunakan etika komunikasi dalam satu batang tubuh pesan seperti itu ya, teman-teman. Boleh dilanjut, Kak Adi? Nah, di akhir ini kita nanti mau ngingetin ke teman-teman dari life hack yang udah kita kasih, itu paling penting adalah mencari teman. Jadi usahain banget kalian punya teman satu atau dua orang yang dekat seperti itu. Jadi informasi itu kalau kalian di komunikasi nggak bisa bilang aku sibuk karena semuanya rata-rata sibuk gitu. Jadi kita semuanya udah ada saluran komunikasi, biasain baca Telegram, biasanya sudah di tim yang penting-pentingnya seperti itu. Begitu aja sih dari Himakom. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya. Makasih Bu Meta, makasih teman-teman semuanya. Sama-sama Kak Efta. Oke. Singkat, padat, jelas, luar biasa, brosis. Nah, yang komunikasi ini panggilannya keren banget nih, brosis gitu ya. Jadi walaupun dia usianya sudah 50 tahun gitu ya, atau yang masih 20 Betul Bu tetap Meta. brosis ya.
Tetap brosis ya. Yes. Oke. Thank you Kak Efta. Nanti kita akan buka open question buat teman-teman semuanya. Ya, Sekarang saya mau baik. lanjut ke Mas Adit dulu boleh ya? Mas Adit, where are you? Halo Bu. Hai, oke. Sudah siap? Oke Bu, siap Bu. Oke, monggo silakan. Sudah terlihat Bu. Saya belum. Teman-teman yang lain udah belum? Belum. Belum terlihat, Bu. Belum, Dit. Belum. Belum, Mas Adit. Nah, sekarang sudah, tapi belum full screen. Sudah terlihat profil Himsifu. Mm-mm. Nggak bisa di itu, berarti harus di secara all aja Bu. Sudah Bu. Ya, monggo silakan. Walaupun ada kayak itu ya, ada halangan. Oh iya Bu, ini ya Bu. Ya, silakan. Kurang tahu dah Bu itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Aditya Nugraha dari Prodi Sistem Informasi. Kebetulan saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua dari Himpunan Sistem Informasi. Oke, sedikit profil dari HIMSISPO. HIMSISPO merupakan organisasi yang berdiri di program Sistem Informasi Universitas Berasia dengan berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan. Nama HIMSISPO sendiri itu dibuat oleh Ibu Pika Febri Mulyati selaku Kaprodi Sistem Informasi, dan tujuan dibentuknya HIMSISPO mengangkat minat bakat mahasiswa serta melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab dan mempunyai kepribadian seorang pemimpin. Nah, yang kepemimpinan misalkan yang mau jadi manajer atau apa, nah bisalah gabung Hima gitu. Terus ini ada sosial media kita di himsispo_unsia, kebetulan hanya di IG saja ya untuk sekarang ini, karena di Telegram dulu masih banyak yang apa ya kayak dari yang lain lah gitu. Jadi diberhentikan dulu untuk Telegramnya. Nah, terus di organisasinya pembina kita itu ada Bu Nia. Terus ketuanya itu ada Mas Pian, di sini juga ada. Halo Mas Pian. Wakilnya saya, terus sekretarisnya Mas Ahmad Darendra sama Mbak Romatul Pak Hasanah, bendahara Mbak Despara, ARD Nicholson, terus PR-nya Teresa, R&D Imam, Wirasawan Febri Haryanto, dan di media ada Mas Dapa. Nah, untuk visi misinya sendiri, HIMSISPO itu menjadi wadah dan komunitas yang kokoh, bersatu dan saling mendukung, menjadikan setiap anggota sebagai bagian integral dari keluarga besar himpunan mahasiswa, dengan kebersamaan sebagai landasan untuk mencapai prestasi dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Nah, di sini itu kenapa dibuat seperti ini? Karena dari kita itu dulu ingin menjadikan wadah, karena kebanyakan itu mahasiswa di Unsia atau di SI ya terutama, itu kebanyakan nggak punya circle gitu. Nah, di circle itulah kita menjadi wadahnya gitu, daripada cari teman-teman yang kurang itu, karena kan di perkuliahan online itu penting banget lah untuk punya komunitas circle gitu. Karena ya itu kalau kita belajar coding nanti akan terasa lah suatu kegagalan itu sangat berharga untuk kesuksesan. Nah, terus di sini misinya itu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah, memberikan platform untuk berbagai gagasan, terus menggalang kolaborasi antara anggota dan mengadakan kegiatan, terus menyuarakan dan mengajar isu-isu penting bagi anggota dari himpunan, menyediakan peluang bagi anggota untuk belajar, terus menghargai perbedaan budaya. Jadi dalam artian di kita itu nanti banyak yang sharing-sharing, misalkan nanti yang tidak tahu atau apapun, biasanya kita menjadi wadah. Jadi di SI itu kalau misalkan ada yang bertanya, misalkan tanya soal apa kayak aplikasi yang error atau apapun itu, terus ada misalkan isu-isu yang lain, misalkan kayak
nilai yang belum itu gimana. Nah, kita bisa membantu untuk mengenalkan isu-isu yang seperti itulah atau permasalahan dalam perkuliahan. Selanjutnya saya akan memberikan kampus lab hack ya. Yang dari SI itu kalau untuk saya dan yang saya rasakan selama 4 semester belakangan ini, yang pertama itu wajib punya OBS. Nanti kalian itu akan disuruh atau tugasnya itu biasanya berbentuk video. Nah, di presentasi video itu biasanya kalau gunakan Zoom atau aplikasi-aplikasi lain itu sangat ya ribet lah untuk presentasi itu, menunjukkan file presentasinya dan termasuk muka dan segala macamnya. Untuk OBS itu paling enak dan ramah untuk seri-seri perangkat-perangkat yang kelas-kelasnya yang di bawah lah gitu. Apalagi spek kentang masih oke lah gitu. Terus satu lagi editing video terserah, mungkin ada yang mau pakai CapCut yang udah biasa, terus mau Filmora atau apa, itu harus ada minimal itu untuk, jadi biasanya kalau yang ada yang SKS gitu ya, itu sekali tag, jadi itu penting banget dua aplikasi itu. Terus dari spek dan perangkat, untuk menggunakan handphone biasanya di 3 versi sebelumnya ya, kadang kalau misalkan yang Android 10 ke bawah itu biasanya ada aja untuk kendalanya, misalkan kayak apa ya, semisal tulisannya lah tidak terbaca, garis miring tidak terbaca. Nah itu di versi baru biasanya untuk Zoom atau pembacaan PPT biasa di situ. Untuk laptop minimal RAM itu diusahakan 8 GB, ROM 256. Dan untuk harga ya kembali lagi, kalau menurut saya untuk harga itu kita kuliah 4 tahun, beli laptop mahal buat 4 tahun, it's okay lah gitu. Oke, mungkin dari saya seperti itu, Bu Meta. Terima kasih. Dari ketuanya apakah ada tambahan? Halo, selamat sore, salam kenal teman-teman. Sore. Ya, mohon maaf ini sambil bekerja. Mungkin kalau kalau tambahan dari saya sih sama seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Efta ya tadi, untuk beberapa kayak grup Telegram sama grup WA, grup itu hampir sama sih semua untuk di Unsia itu perkuliahannya. Hanya saja mungkin ada beberapa tambahan yang mengenai life hack itu. Kita yang pertama ya sama, kita juga dianjurkan memilih teman lah. Minimal satu untuk mendapatkan informasi. Contoh saya sama Mas Adit dari kami kali masuk itu selalu berduet Bu. Jadi bisa saling mengingatkan kalau ada tugas atau informasi. Yang kedua sih lebih aktif di grup kelas aja sih Bu, itu Bu. Supaya semangat kita ya, terutama kita yang sama-sama bekerja kadang terlewat informasi yang dari teman-teman. Terus informasi mengenai Vicon itu sih yang penting, itu kita pilih pertemanan sama aktif di grup kelas aja sih. Mungkin itu dari saya. Siap, thank you Pak Ketua, terima kasih. Intinya proaktif ya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih Mas Adit, Mas Pian. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mungkin teman-teman silakan yang punya pertanyaan-pertanyaan, boleh di room chat juga boleh ya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dari teman-teman di Fokus. Halo, Mbak Nurma, silakan Mbak Nurma, dan juga tadi dibantu sama siapa? Aul. Mbak Aul, betul. Mbak Aul, silakan Mbak Aul, Mbak Nurma. Oke, baik Bu Meta, terima kasih. Ada berapa slide? 50 sekian kah? Wah, enggak Bu. 13. 13, oke, siap. Cuma gambar aja sih. Oke, monggo. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kenalin dulu nih, saya namanya Nurmawati dari perwakilan dari Hima Fokus Akuntansi. Ingin sedikit memaparkan beberapa kegiatan-kegiatan yang dinaungi oleh himpunan organisasi Fokus. Sebelum itu kita pengen lebih tahu apa sih Fokus itu sendiri, kenapa beda dari Himsisfo sama Himakom, Himamen. Jadi Fokus itu kepanjangannya Forum Communication Accounting Student Unsia.
di mana bertujuan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan organisasi, minat, bakat yang dimiliki oleh mahasiswa prodi akuntansi khususnya. Di mana fokus ini siapa yang dapat mengikutinya menciptakan lingkungan belajar yang suportif, proaktif, dan menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan, baik itu mata kuliah di ilmu akuntansi ataupun di luar akademik. Untuk kepengurusan himanya sendiri, untuk periode tahun 2023-2024, ada ketuanya Lutfiana Widya dan wakil ketuanya Gita Cahyawati. Mereka berdua sedang berhalangan hadir ya Bu dan teman-teman. Maaf, jadi saya selaku bendahara dan sekretaris Aulia Rahma. Boleh sih hai Aulia Rahma. Kemudian ada di penanggung jawab divisi pendidikan Ibu ada Sherly Metapuana, namun dia tadi hadir karena ada kerjaan jadi nggak bisa berlama-lama, jadi udah out. Maaf ya. Terus ada juga di divisi minat bakat dan kewirausahaan Kak Devi Monica. Kalau ada boleh say hi Kak Devi. Dan ada humasnya Dini Apianti. Oke. Setelah ini slide selanjutnya mengenai bidang utama yang ada di fokus. Fokus itu mempunyai bidang yang akan dikembangkan oleh minat para mahasiswa, khususnya akuntansi, yakni di bidang pendidikan dan di bidang minat, bakat, dan kewirausahaan. Slide selanjutnya, Kak. Untuk di bidang pendidikan, seperti contoh yang ada di slide, kita pernah mengadakan study club. Yang pertama, supply chain management, di mana di situ ada pembicaranya mengenai mata kuliah supply chain management, dan dibantu juga ada mata kuliah perpajakan, ada juga English club, dan ada juga adjusting the account dari finance controller Lutfiana Widiawati. Kemudian juga ada sharing communication SKSD bersama dosen, kemudian ada sosialisasi pengenalan sistem akademik bersama dosen, kemudian ada juga webinar, live webinar, dan sosialisasi KRS bersama Ketua Prodi Akuntansi dan dosen akuntansi. Selanjutnya, dalam bidang minat bakat, itu kita juga memiliki mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bakat, dan kita ikuti dengan kegiatan-kegiatan olimpiade ataupun lomba-lomba yang berbasis akademis maupun di luar akademis. Nggak harus akuntansi, tapi di luar akuntansi juga bisa. Di sini ada contohnya dalam partisipan POSN dan Kosmik 2024. Ini baru semua ya. Atas nama Fresya Gita Cahyawati. Dan Fresya ini mendapatkan 2 penghargaan, peraih medali emas dalam 2 bidang. Satu dalam bidang akuntansi dan satu lagi bidang bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada lagi slide selanjutnya. Ada juga kegiatan kolaborasi. Jadi di luar, selain di dalam Unsia, juga fokus mengikuti kolaborasi bersama Himamen, itu baru banget kemarin ya, acara Bakso Strimitra dan PKM Pengabdian kepada Masyarakat juga. Kemudian juga ada webinar dengan Ibu Psikolog Claudia Morin. Selanjutnya, ini termasuk dokumentasi kegiatan yang diambil hanya sedikit aja. Selanjutnya, life hacks mengenai tips dan trik dalam menjalani perkuliahan di Unsia, yang notabene di Unsia tuh
semua serba online. Pertama, pastikan kita sudah masuk grup kelas yang sesuai. Yang kedua, jangan lupa absen. Absen itu kita melihat materi. Yang ketiga, cek pemberitahuan dan cek informasi kelas. Yang keempat, aktif bertanya ketika Zoom. Yang kelima, jaga kondisi kesehatan fisik, mental, maupun perangkat laptop yang harus kita miliki. Selanjutnya, ada juga pastikan selalu cek deadline tugas dan ujian, karena batasnya cuma seminggu, jadi harus aktif ya teman-teman. Kemudian mengumpulkan tugas dan ujian tepat waktu, biar dapat nilai yang bagus dari dosen. Mengerjakan kuis yang notabene untuk penambahan nilai kita. Ada juga jika terlambat mengumpulkan atau lupa atau kurang materinya, secepatnya hubungi dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, dari Fokus sendiri memiliki IG, media sosial Instagram, yakni Fokus_Unsia, dan YouTube Fokus Akuntansi. Bisa dicek teman-teman. Itu aja. Mudah-mudahan yang bersedia ikut join the Fokus, saya doain deh. Mudah-mudahan Bu, teman-teman. Masuk surga. Amin semuanya itu Bu. Semua yang Amin, ikut. amin. Makasih Bu semua Amin. teman-teman. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Nurma. Luar biasa. Sudah lengkap dengan tips-tipsnya begitu. Mohon maaf sebentar. Nah, kelihatan. Sudah lengkap dengan tips-tipsnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa apa? Sudah bisa mereka-reka begitu ya. Oh, karena saya pusing pakai ini. Sudah bisa mereka-reka kira-kira apa saja yang harus disiapkan gitu ya. Khususnya di akuntansi, sistem informasi dan juga komunikasi. Oke, baik. Yuk kita join semuanya. Boleh Mas Adit, kemudian Mbak Efta, Kak Efta, dan juga teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand, boleh. Boleh tanya juga, ada dosen yang killer enggak? Gimana cara ngatasin dosennya? Ada mata kuliah yang harus diwaspadai enggak? Gitu kan ya. Dan hal-hal lain yang sekiranya teman-teman mau tanyakan terkait dengan persiapan kuliah. Mungkin kalau misalkan di sistem informasi perlu ada perangkat perang yang khusus enggak gitu ya. Speknya kayak gimana kayak gitu-gitu loh. Nah, juga tadi sudah beberapa ditanyakan di dalam chat. Monggo silakan. Kalau misalkan ada yang belum dijawab, nanti kita akan jawab. Ada yang mau tanya langsung? Mas Eko Prasetyo dari komunikasi. Silakan. Oh, Pak Eko deh jadinya. Atau kita bisa bilangnya Kak aja ya. Kak Eko Bro katanya, Bu. silakan. Oh ya, Bro dan Sis ya, Bro Eko, silakan Bro Eko. Monggo, Oke, Pak. sebelumnya selamat sore. Terima kasih atas waktunya Ibu Dian. Sore. Dan salam kenal semuanya untuk kakak-kakak semua dan teman-teman di Unsia. Nah, mungkin bukan pertanyaan ya. Kalau dari saya sih hanya pengen minta apa sih? Sharing pengalaman mungkin dari kakak-kakak Himakom, Kak Efta mungkin lebih pengalaman di senior. Semester berapa Kak Efta? Semester tua Pak dia Pak kayaknya. Oh, udah. Sebentar lagi lulus Aku kayaknya. semester 7. Aku semester 7, Mau tapi di-extend besok Pak, udah di-extend skripsi. sampai 9 kayaknya. Kita masih butuh Kak Efta di Makom Pak. Jangan Ini dong Bu mungkin akan Meta, mau wisuda nih. Ya itu Bercanda. mungkin karena sudah semester 7 lebih pengalaman banget nih berarti kan. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk kita mahasiswa baru yang akan terjun atau akan mengikuti perkuliahan di Unsia, terutama di komunikasi ya, karena kebetulan Kak Efta juga di komunikasi dengan background sebagai karyawan atau entrepreneur seperti itu kan. Mungkin bisa disampaikan lah tips-tips untuk kita mahasiswa baru biar bisa mendapatkan nilai yang bagus dan juga mengikuti jejak-jejak seniornya. Mungkin itu aja pertanyaan atau dari saya, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Eko. Monggo silahkan Kak Efta. Basicnya sebenarnya gini Kak Eko, kalau misalnya di Unsia itu ada 2 jenis
mahasiswa sebenarnya, yang setiap malam buka Edlink dan yang akhir minggu baru buka Edlink. Gitu. Kalau kalau punya waktu, kalau saya selalu menyempatkan diri ya setengah jam 15 menit, itu entah itu bangun tidur pagi habis sholat subuh atau pengen tidur justru baru lihat gitu ya. Baca apa materi-materinya gitu kan, terus nonton videonya gitu. Dan saya tipikal yang nggak pernah absen kalau ada Zoom dari dosen gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, misalnya saya nggak bisa on cam, entah itu berisik atau entah itu apa, biasanya saya skip. Saya tipikal yang kalau memang menurut saya nggak prepare untuk Zoom, maka saya nggak akan hadir. Saya nonton recordnya aja, kayak gitu. Karena dosen-dosen komunikasi itu mengharapkan kita untuk on cam. Kenapa? Kalau misalnya on cam kan kita langsung bisa interaksi ke dosen-dosennya. Zoom itu adalah kesempatan untuk bertanya, membahas apa yang kita nggak ngerti, gitu ya. Tapi kalau misalnya, Kak, tapi pas Zoom aku kerja, ya udah it's okay gitu, nggak usah hadir, nonton aja recordnya, terus nonton aja video pembelajarannya, lalu dibaca materinya gitu. Ada beberapa teman yang memang setiap malam minggu aja nih, setiap malam minggu buka sampai 2 jam gitu ya, sampai 2 jam atau pagi, hari Minggu pagi bener-bener yang kayak 2 jam bukain Edlink gitu ya, dia baca, dia fokus untuk kuliah, seperti itu sih. Kalau misalnya di komunikasi sebenarnya yang paling penting sih punya media sosial gitu. Karena media sosial. yang paling utama itu ada YouTube dan ada Instagram. Ini penting banget. Kenapa? Karena tugas-tugas kita itu banyak banget diposting di YouTube dan Instagram. Yang ketiga, kalau bisa punya blog sendiri. Karena beberapa tugas jurnalistik itu harus tampil di blog sendiri atau lebih bagusnya memang tampil di media gitu. Tapi beberapa dosen memperbolehkan nulis di blog kita sendiri di beberapa mata kuliah jurnalistik. Kalau untuk desain tadi aku udah bilang harus ada Canva, editing harus ada CapCut, itu yang minimal. Tapi kalau misalnya yang udah jago banget kan bisa pakai Adobe gitu ya, atau pakai Filmora seperti itu. Efta, halo. Efta apa saya? Itu sih oke-oke aja. Itu yang paling penting banget seperti itu sih. Kak Efta tadi agak sedikit nge-lag, Kak. Nge-lag Mungkin ya, sinyal. Bu? Ya agak nge-lag Kak Efta. Kalau di sini sih lagi hujan. Enggak. Sepertinya karena cuaca, Bu, mungkin. Cuaca bener nih. Iya, iya. Kak Eko nih Mungkin bener mau nih. sedikit aku matiin videonya ya, mungkin biarin lebih stabil ya. Maaf Ya. ya, aku on cam ya. sedikit off cam ini ya. Kak. Jadi kalau kita itu kan kuliah dari hari Rabu sampai hari Minggu, itu bisa nggak diakses dari hari Senin? Kalau aku sih sebenarnya kayak gini, ada hari Senin itu biasanya dosen udah tarik udah tarik absen. Jadi dosen tuh biasanya kan di awal hari Rabu ya ngasih materi gitu ya. Nah, kita sampai hari Minggu aja gitu. Karena hitungannya sebenarnya Senin sama Selasa itu libur. Walaupun kita tetap bisa akses, tapi biasanya dosen itu disiplin hari Senin sudah tarik absen. Nanti alpa kalau misalnya itu. Jadi better di mindset kita tanemin bahwa itu hari Minggu terakhir. Seperti itu sih Kak Eko. Oke, terima kasih Kak Efta. Sama-sama. Sama mungkin punya footage sedikit ya Kak Eko, karena beberapa mata kuliah kita butuh footage buat videografi. Jadi kalau misalnya lagi kemana diambil aja footage-nya gitu. Karena kadang penting untuk beberapa mata kuliah buat nulis atau buat videografi. Itu aja sih. Makasih Kak. Footage itu apa, Kak Efta? Coba di-spill. Footage tuh kita ambil lah sedikit-sedikit, misalnya lagi pergi kemana, foto gitu ya, terus ambil video sedikit gitu. Karena kadang kita suka diminta bikin video misalnya pemberitaan gitu. Nah kalau kita punya footage sendiri itu kan lebih bagus dibanding kita pakai footage orang yang ambil dari Canva atau dari mana gitu. Biasanya dosen lebih menghargai footage kita sendiri karena itu karya kita sendiri, seperti itu sih. Oke. Thank you Kak Efta. Gimana Kak Sama-sama Eko? Bu Meta. Mudah-mudahan bisa mewakili
Ya, sudah mewakili, cukup menjawab, membantu, cukup menjawab, sangat menjawab menjawab sekali. gitu ya. Aku nambahin sedikit ya, maksudnya saya nambahkan sedikit tadi benar terkait dengan kenapa kita bisa akses nggak di hari Senin Selasa. Sebenarnya bisa tetap mengakses gitu ya, tetapi tadi saya khawatir kalau masuk perabsenan gitu ya, penarikan absen itu kan dilakukan di Senin atau Selasa. Jadi intinya seperti ini. Kalau saat ini sedang ada kuliah di sesi pertama begitu ya. Nah, kami berharap teman-teman bisa melakukan aktivitas perkuliahan di sesi pertama tersebut dari hari Rabu sampai hari Minggu begitu. Kenapa? Supaya di hari Senin atau Selasa dosen ketika menarik absen gitu ya, teman-teman itu terrecord gitu. Oh, memang melakukan aktivitas perkuliahan. Jadi kemudian jadi present atau hadir begitu ya. Tetapi kalau teman-teman nanti mengaksesnya di luar dari sesi tersebut, saya mengkhawatirkan itu sudah tarik absen sehingga walaupun tetap bisa diakses ya teman-teman ya, materi tetap bisa diakses karena bisa di redundant segala macam. Tetapi ternyata kok presentnya atau absensinya tidak bertambah-tambah gitu ya. Ternyata pas kita cek, oh ternyata misalkan Kak Eko mengaksesnya itu di luar dari sesi pertama gitu ya. Nah, itu yang tetap harus teman-teman bisa highlight. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kok absennya belum berubah begitu ya, kok absennya, padahal saya merasa bahwa misalkan hadir terus, melakukan aktivitas perkuliahan terus gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat apakah kapan mengaksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dosen bisa juga melakukan apa namanya menarik data secara apa namanya berbarengan begitu ya. Misalkan sesi 1, sesi 2, sesi 3 tarik datanya pada saat yang sama untuk absen. Itu juga bisa. Nah, kalau seperti itu, alhamdulillahnya kalau teman-teman akses di luar dari sesi tersebut masih bisa kemudian terdetek bahwa present begitu ya. Tapi ini kan gambling. Jadi saran kami teman-teman bisa mengaksesnya sesuai dengan sesi perkuliahan yang berlaku, begitu ya, atau yang sedang berlangsung pada saat itu. Mungkin itu mudah-mudahan yang bisa menjawab. Teman-teman dari mahasiswa atau dengan fokus ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu. Cukup, Mbak Nurma, Mas Adit? Mungkin dari saya tadi kan ada yang bertanya untuk aplikasi dan itu ya spek perangkat. Mungkin saya bantu jawab aja, Bu. Kalau untuk spek perangkat itu menyesuaikan aja. Tapi kalau di SI itu sebenarnya nggak terlalu terikat dengan codingnya. Jadi nggak terikat dengan pemrograman gitu. Kita juga banyak ke bisnis gitu kan. Ada analisis bisnis, pembuatan proposal dan segala macamnya. Tapi tetap namanya ya sistem informasi atau IT itu pasti ada codingnya gitu. Dan codingnya itu kalau di semester awal mungkin C++ kita bisa pakai via web atau semacamnya. Tapi kalau misalkan udah semester atas itu nanti kita akan buat pemrograman web. Terus kita juga akan membuat kayak dari mungkin Python, terus dari C#. Nah, seperti itu biasanya membutuhkan package yang lumayan gede gitu. Java Kayak juga misalkan Mas Adit lumayan ya Java yang gitu-gitu kita karena pakai ada NetBeans. pemrograman berbasis mobile ya gitu ya. Nah, pemrograman berbasis mobile juga kita butuh Android Studio dan Visual Studio Code, termasuk Visual Studio-nya juga lumayan sekitar 73 giga kalau nggak salah. Dan makanya minimal 256 giga itu diwajibkan lah kalau bisa. Karena saya pakai 512 pun kurang. Seperti itu balik. Nah, untuk spek ya mungkin kalau dari Ryzen mungkin yang versi terbaru aja lah. Kalau misalkan Ryzen 3 juga nggak masalah, yang penting versinya terbaru 7000 series atau 5000, 7000 series ke atas lah, 7000, 8000 itu udah oke. Paling itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama Mas Adit. Tuh, speknya di-spill tuh sama teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mempersiapkan teman-teman juga untuk bisa kuliah di khususnya sistem informasi. Kalau di fokus ada yang perlu disiapkan lagi selain mungkin persiapan batin begitu? Atau persiapkan kalkulator gitu atau persiapkan apa ya? Space gitu untuk bisa menampung angka-angka gitu ke Nurma. Monggo silahkan. Nggak ada yang dipersiapkan, paling seringnya komunikasi di grup aja sih Bu, harus rajin-rajin komunikasi di grup biar nggak ketinggalan di Betul, grup benar, WhatsApp benar. ataupun di Telegram. Iya, iya. Oke. Tadi sudah beberapa teman-teman sudah di-share juga ya, dan nanti kami akan share juga official grup Prodi begitu dari Sekretaris Program Studi. Nanti kita akan share di minggu ini
Mudah-mudahan besok sudah kita bisa share juga. Syukur-syukur di hari ini kita bisa share ya. Jadi teman-teman nanti bisa masuk di dalam grup Prodi secara official. Nah, yang kami share itu adalah grup official. Jadi kalau misalkan ada grup lain selain dari grup officialnya Prodi atau grupnya Hima begitu, maka itu adalah grup-grup yang mungkin teman-teman bisa pilih apakah mau ikut atau tidak gitu ya. Tapi kalau saran kami grup official Prodi, kemudian universitas, dan juga dengan Hima, itu menurut saya wajib untuk bisa teman-teman masuki. Nanti akan juga banyak grup-grup kelas ya, Kak Nurma sama Mas Adit sama Kak Efta ya. Itu biasanya ada banyak grup kelas, silakan bisa mengikuti, kemudian nanti kemudian sudah selesai semesternya bisa dibubarkan gitu sehingga tidak terlalu banyak grup juga. Tetapi biasanya kalau grup kelas ada info-info dari dosen begitu, nah itu juga teman-teman bisa ikuti ya untuk dapat update-nya seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Ada yang mau tanya lagi mungkin secara onsite? Onsite lagi secara apa namanya raise hand silahkan. Atau teman-teman tadi di Hima juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat. Ada yang belum dijawab nggak belum di ruang chat kira-kira? Atau ada yang mau tanya langsung? Oh, oke. Silakan. Silakan Mas Daniel atau Bang Daniel. Bang Daniel Wonar, Iya, selamat malam semuanya. Nah, selamat malam. iya, Kak Dian, ini saya mau tanya terkait masalah surat keterangan kuliah lah, aktif. Hmm. Nah, kira-kira itu saya bisa aksesnya kapan ya untuk dapatkan surat keterangan? Oke, kalau boleh tahu surat keterangan ini berfungsi untuk apa, Mas Daniel, Bang Daniel? Sementara saya bekerja di suatu perbankan. Nah, Hmm. jadi dari pihak bank, mereka minta untuk status saya kalau memang ada mengikuti kuliah. Hmm. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa dapat itu nanti saya langsung ke pihak siapa ya supaya saya Baik. bisa suratnya bisa Oke, masuk ke pihak manajemen. siap, baik. Karena mahasiswa baru, jadi sebenarnya kan belum aktif kuliah ya, Bang Daniel ya. Nanti bisa kami bantu di kemahasiswaan. Saya ketik di sini, Bang Daniel bisa email ke kemahasiswaan @mail.unsia.ac.id. Nah, tetapi kalau surat aktif kuliah itu biasanya akan diberikan biro akademik ketika memang minimal sudah masuk semester kedua perkuliahan, sehingga dari segi apa namanya track recordnya sudah jelas begitu ya, sudah kuliah, sudah kemudian memang aktif begitu ya, itu biasanya akan diberikan oleh biro akademik. Tetapi kalau misalkan saat ini keperluannya tadi belum mulai perkuliahan begitu ya, berarti yang bisa kita berikan adalah surat diterima menjadi mahasiswa di universitas begitu. Dan nanti bisa ke email yang tadi yang sudah saya share di chat, ruang chat kemahasiswaan@mail.unsia.ac.id. Nanti tolong disampaikan nama lengkap, kemudian NIM-nya, kemudian prodinya apa, keperluannya apa, kemudian nanti ada nomor kontak, silakan bisa disampaikan di situ. Nanti kami akan balas 1 kali 24 jam, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Begitu ya, Bang Daniel? Iya, terima kasih Kak Dian. Sama-sama, Bang Daniel. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya ada Kak Salma. Silakan Kak Salma. Selamat sore. Selamat sore, Nah, Kak Salma. saya ingin bertanya nih, ini kan kuliahannya online ya. Apakah biasanya ada tugas kelompok gitu, dan kalau misalnya ada, bagaimana cara mengerjakan? Terima kasih. Ya, Kak Salma boleh tahu prodi apa? Saya dari Prodi Komunikasi. Oke, pas banget nih. Kak Efta sudah on cam. Silahkan Kak Efta. Nanti mungkin ditambahkan oleh Mas Adi sama Kak Nurma atau Mas Pian untuk prodi yang lain ya. Supaya pas dari teman-teman Hima yang sharing. Oke. Kedengeran suara saya, Bu Meta? Kedengeran Kak? Aman? Oke. Kalau di komunikasi itu bisa dibilang cukup banyak banget tugas kelompok gitu. Jadi benar-benar makanya penting banget punya teman yang satu vibes untuk tugas kelompok ya, seperti itu. Jadi biasanya tugas kelompok itu di listing namanya di WhatsApp grup mata kuliah. Jadi pastiin kamu sudah ikut Telegram mahasiswa karena nanti dari situ dibagiin WhatsApp kelas. Dari WhatsApp kelas itu baru ada WhatsApp mata kuliah. Kalau di komunikasi kayak gitu.
Dan itu biasanya nggak sembarangan masuk, kamu harus kasih bukti ke Himakom, kamu KRS-nya, mata kuliahnya apa aja, kelasnya kelas berapa, link-nya, nanti di screenshot seperti itu. Jadi nggak ada yang salah kelas, diminimalisir sama Himakom supaya nggak salah kelompok juga gitu. Seperti itu. Jadi tugas-tugasnya lumayan banyak yang kelompok, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, sampai biasanya ada juga yang 7 orang kayak gitu. Tapi beberapa mata kuliah dan beberapa dosen mengizinkan kalau memang kita nggak bisa kerja kelompok, itu bisa mengajukan tugas mandiri, ngomong ke dosennya di grup mata kuliah, biasanya ada koordinator kelasnya juga, nanti ngomong, saya mau mandiri saja. Jadi nanti pas ngelisting ditulis paling bawah mandiri, tulis nama kamu di situ. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang tidak memungkinkan kamu untuk mengerjakan sendiri, seperti mata kuliah CSR gitu ya, SEO, kayak bikin event kan nggak mungkin sendirian gitu, pasti ada timnya. Jadi ada yang boleh sendiri, ngomong aja sama dosennya, dan ada juga yang memang tidak memungkinkan untuk kita sendiri dan memang harus berkelompok. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Terima Esta. kasih. Mungkin Kak Nurma atau Mas Sama-sama. Adit, case-nya gimana kalau di prodi masing-masing untuk tugas kelompok? Sama sih Bu, sama KFTA kalau di akuntansi juga sama. Jadi harus benar-benar milih teman sekelompok yang sefrekuensi. Jangan sampai ada yang satu kelompoknya ada yang nggak ngerjain sama sekali gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kalau bisa-bisa nyari yang benar teman sekelompok. Oke. Mas Adit, thank you Kak Nurma. Kalau untuk dari sistem informasi sih kelompok itu malah dibutuhkan Bu, karena memudahkan gitu Bu. Karena apa ya, kayak coding itu kalau sendiri ya pusing Bu. Nggak mungkin selesai 2 minggu kalau kita project base gitu kan. Tapi kalau kita bersama-sama misalkan dari front end-nya, dari apa perancangan sistemnya, terus dari flowchart-nya, terus pembuatan proposalnya, biasanya dibagi-bagi seperti itu. Dan kalau yang nggak punya kelompok, biasanya kendalanya itu orangnya itu dininja. Kalau di kita tuh istilahnya seperti itu. Ada di kelompok tapi tahu-tahu udah ngumpulin sendiri gitu. Nah, biasanya kenapa kita harus mengenal lebih jauh, dan Hipsispo jadi wadah itu biasanya gitu untuk orang-orang yang curhat, Kak saya dininja nih katanya, ditinggal tahu-tahu dia udah ngumpulin. Nah, itu Ditinggal. paling seperti itu Bu. Terima kasih. Oh ninja, ya Allah tadi saya apa tadi ninja? Oke baiklah. Oke menarik sekali, luar biasa. Kapian mungkin yang ada pengalaman atau Mas Adi Pranata dininjain kah atau gimana? Kebetulan kalau saya belum pernah Bu, karena kita dari awal itu milih satu teman ya yang bisa kita deket lah. Karena coding itu biasanya kan eh, sering dapat bug gitu. Salah perintah atau apa kan akhirnya error. Nah itu terutama di UAS nanti kan harus dipresentasikan hasil karya kita itu. Kalau kita nggak aktif di grup, nanya-nanya tentang kesalahannya di mana sih, errornya di mana. Nah itu yang biasanya jadi kendala saat pengumpulan tugas. Makanya diusahakan kita minimal dapat satu orang lah yang bisa jadi best friend itu. Kalau ada informasi atau tugas-tugas itu bisa ditanyakan ke beliau. Gitu Siap. sih Bu. Mas Adi ada tambahan Mas Adi Pranata? Kalau dari saya, dari KFT sudah lengkap sih, sudah cukup sih. Tapi saya mau menambahkan di pertanyaan awal, menarik juga. Gimana gimana? Jadi saya ini berkuliah sambil bekerja. Ya. Kerja saya itu dari jam 6 ke jam 5 setiap harinya, ya. Dari Senin sampai Minggu seperti itu. Nah, tapi saya bisa sambil berkuliah juga seperti itu, memanfaatkan waktu kerja saya, meminimalisir seperti itulah. Bisa bagi waktu, karena bisa kalau bagi di waktu. Iya, betul. karena kalau misalnya di komunikasi itu kita biasanya ada yang namanya support system. Jadi memang
kita saling support gitu kan, seperti apa gitu. Misalnya kalau misalnya ada masalah ngomong ke koordinatornya. Kalau di komunikasi tuh yang ninja-ninja gitu kayak di sistem informasi itu tuh bakalan apa ya, orang akan apa sih namanya, ingat, oh si ini nih tipikalnya kayak gini gitu kan. Makanya benar katanya apa Kak Pian ya, bahwa kita memang dari awal harus udah cari temen nih yang mana yang klik sama kita. Kalau di komunikasi sih kalau bisa 2 orang ya, karena kelompok itu penting banget, kita jangan sampai miskom gitu. Karena kita kadang deket tapi juga harus tahu mana yang kelemahan kita gitu. Misalnya kayak saya ya, saya itu kalau misalnya tugas kelemahannya ngedit gitu, ngedit video gitu. Biasanya pas masukin voice over tuh jelek gitu. Jadi saya biasanya selalu sekelompok sama yang ngedit videonya bagus. Seperti itu gitu. Jadi kita juga harus ngakuin kekurangan kita apa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi saya punya pertanyaan lagi nih. Kan teman-teman online, ya enggak? Gimana kita bisa cari teman yang sefrekuensi sama kita nih, Mbak Nurmani, ke Mas Adit, sama Kak Efta, sama Mas Adi, sama Mas Pian. Oh, semuanya saya sebutin. Gimana caranya? Nah, supaya, wah, Kak Mika udah raise hand. Oke, langsung Kak Mika nih. Silakan Kak Oke, Mika. seru Kak Mika deh. banget karena terima kasih banyak waktunya Bu Meta. Kita ketemu lagi nih Bu. Kemarin tuh semester nggak ketemu sama Ibu Oh nih. gitu ya. Iya. Aduh, besok mau ketemu lagi sama saya. Oh, Iya, ketemu lagi. Oke, enggak. hai teman-teman semua. Aku Mika. Yang tadi jawabin apa namanya pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Orangnya Kak mana Mika. ini saya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Meta. Gimana sih caranya kita berteman? Pastinya kita tuh harus aktif bertanya gitu. Kak, tapi kan saya introvert, Kak. Saya tuh introvert, saya tuh nggak bisa bangun hubungan. Nah, kalian tuh di perkuliahan, saya yakin di prodi manapun, kita tuh harus lebih aktif, kita harus lebih membuka diri. Sebenarnya introvert gak introvert tuh bukan alasan lagi ya, karena kan kita online ya, kita kan by chatting aja gitu. Nah, kalau pengalaman saya kenal sama Kak Efta, kita panggilnya Mami Efta kalau di prodi komunikasi, karena Kak Efta itu dari awal masuk dia sudah aktif. Nah, jadi ketika ada orang yang aktif, lihat aja, oh dia aktif nih, tempelin. Jahat banget ya ditempelin gitu ya, tapi ya gitu, kita harus tempel, kita harus kenal sama orangnya. Betul Bu, kenapa? Karena kalau kita sudah kenal orang itu, dan kalau bisa dapat satu kelas, wah enak banget itu. Jadi kita kerja kelompok, saya itu dari semester 1 sampai semester 3, kelompok itu temannya dengan orang yang sama. Semester 4 sampai semester 6, saya ganti karena bosen juga ya dengan teman yang sama, saya pengen nyari pengalaman baru. Tapi itu setidaknya selama 3 semester, itu dengan teman yang sama, dengan orang yang sama, jadi kita sudah tahu pace control kita di mana, teman-teman kita tipe seperti apa gitu. Makanya bangun komunikasi itu dari chatting, aktif bertanya, aktif lihat ada informasi apa, siapa yang kasih gitu. Kalau misalnya dilihat waktu nanti di teman-teman masuk grup nih yang perkenalan, halo saya anggap ya saya Cinderella dari komunikasi gitu. Nah, oh ini dari komunikasi nih, Japri. Halo, aku juga dari komunikasi nih, yuk kita berteman gitu. Nah, saya dulu waktu pas awal-awal masuk itu kayak gitu. Dan sampai ketemu dengan Kak Efta dan Kak Adi itu semua dari kita terbuka, kita berani untuk menjawab. Seperti itu Bu Meta gitu. Apa jawaban pertanyaan Bu Meta yang tadi yang bertanya bagaimana dapat teman online? Iya, karena biasanya yang masuk ke kemahasiswaan itu ya biasa ya, kalau kemahasiswaan kan tempat curhat gitu ya. Curhat dosennya begini, terus apa begini gitu, termasuk juga nah masalah tugas kelompok. Jadi kalau kemudian teman-teman ada kendala terkait dengan tugas kelompok dan ada question, kenapa sih kan kita online? Gimana kita bisa kerja tugas kelompok gitu ya? Nah, ternyata ini sudah berjalan teman-teman dari usia pertama kali berdiri, artinya sekarang sudah tahun keempat. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada sekarang, terutama tadi yang teman-teman sudah rasakan semuanya, ini bisa menjalanin itu. Dan kenapa sih usia yang kampus online ini tetap ada tugas kelompok? Emang nggak tahu kok kita online, misalnya begitu ya. Kan susah kemudian cari temennya, terus
matchingin waktunya gitu seperti itu. Karena sebenarnya percaya gampang saja. Ini sebenarnya amanah juga dari Dikti tadi bahwa ada soft skill yang bisa kemudian teman-teman kembangkan dalam tugas kelompok tersebut gitu loh. Jadi tidak individual pace seperti itu. Tapi juga ada tadi kalau kita tugas kelompok kan berarti kan ada tenggang rasanya, ada atur waktunya, ada time manajemennya, ada tadi communication skill-nya begitu ya. Kalau kemudian presentasi berarti ada public speaking-nya, skill-nya seperti itu. Atau juga tadi lobbying-nya, negotiating-nya, aduh banyak banget ini skill-skill yang sifatnya soft skill yang bisa dikembangkan dalam tugas kelompok. Dan teman-teman juga mungkin bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk membantu tugas kelompok tersebut begitu ya, supaya tetap bisa mengerjakan sampai kemudian akhirnya nanti mendapatkan nilai. Jadi dari saya gitu, dan saya setuju banget sama Kak Mika, aktif betul Kak Mika. Dan kalau tadi ada yang menanyakan terkait dengan grup-grupnya, nah grup-grupnya sabar ya, nanti teman-teman akan banyak sekali grup yang terpenting adalah pilih dengan baik begitu ya, dan juga pastikan teman-teman masuk ke dalam official group, baik itu universitas, prodi maupun juga dari Hima, begitu. Kak Durma, Mas Adit, Mas Pian, ada yang mau ditambahkan mungkin? Cari teman dalam kelas online, dalam universitas online gitu. Atau sudah cukup tadi jawabannya Kak Mika? Atau mau ditambahkan silakan Mas Pian atau Mas Adit, monggo, atau Mbak Efta. Nah, halo Bu. Tadi Ya, ada Kalau yang bilang untuk tuh Bu di grup kalau misalnya diabaikan seperti apa. Aduh, Kalau misalnya kenalan terus kalau diabaikan gitu. sakit Kalau dong ya. saya sih kalau misalnya diabaikan, ya kan yang masuk banyak. Kita coba terus sampai dapat yang Latihan klik gitu. ngolah hati Aku kan nggak gitu tahu ya. nih kalau Kapian dulu pas ketemu Kak Adit langsung klik apa enggak, nggak tahu deh. Kalau pengalaman saya itu biasanya kan di grup itu kita lempar pertanyaan lah, nanya itu biasanya pada respon. Nanti kita bisa lihat mana sih yang paling aktif di grup kelas. Nah itu bisa lah dideketin kayak gitu. Kebetulan kalau saya sama Mas Adit, mungkin karena perdebatan ya Mas Adit, jadi akrab. Jadi akrab di luar kita juga nah ya, punya Kak Efta visi ya, Kak misi Adit ya. sama Bu, mau nyalonin Gubernur Jawa Barat kan Mas Pian. Makanya bisa akrab Bu. Masya Tapi Allah. Jawa dari Barat Mas pengalaman Pian ada juga kalau Bu. mau nyalonin. Halo, ya. Mungkin ada yang dari Kabupaten Subang di sini. Salam kenal. Aduh, tidak berpolitikan ya, mohon izin ya. Tuh Nadia udah begini-gini tuh, Mbak Bella udah Ya, Bu, begini-gini. Aman Bu, aman Bu. Oke. Tapi Kemarin banyak Bu, raker biasanya di diajak kita Bu, tahu gitu saya pulang kampung Bu. ya Bu, untuk di kita itu termasuk saya sempat ada yang curhat juga Bu. Biasanya kan ada tuh Bu yang curhat. Kak katanya kalau misalkan yang lawan jenis kenapa ya susah banget Kak. Di chat aja nanyain tugas katanya nggak mau gitu. Kadang nanya siapa sih katanya. Nah itu biasa terjadi. Cuman kalau untuk chat Japri diusahakan di apa tag dulu di grup kelasnya dulu. Nah biasanya gitu. Terus baru dan nanti kita jimit lah apa biasanya gitu. Kalau saya dulu sama Mas Pian itu saya jujur beda kelas sama Mas Pian. Mas Pian itu 01, saya 03. Tapi karena kita sering di grup gedenya itu, kita ada grup Jabodetabek. Nah, di situ kita biasanya sharing gitu. Nah, nanti kita bikin link Jimit atau apa buat ngobrol santai aja biasanya malam minggu. Kayak Mas Pian kan bapak-bapak komplek biasanya gak kemana-mana. Jadi enak kita komunikasinya gitu. Paling kayak gitu aja terus yang lain biasanya ngikutin nanti. Jadi makin lama makin banyak jadilah satu circle gitu. Paling kayak gitu aja. Kalau kita sih Bu dari Hima sering ngadain sharing session atau minimal dari teman sekelas. Mayoritas pada pekerja ya Bu. Mungkin Ya, di hari betul. Sabtu atau di malam Minggu itu kita ya ngopi online lah Bu. Ngopi online, boleh. Iya. Mantap. Tapi Terus juga yang biasanya paling lanjut ke mungkin yang kopi darat kan? kalau yang Jabodetabek itu biasanya hari Sabtu Bu di kampus Bu. Di kampus ke kantin Lela, kantin Mbak Ya, Seha. enggak ke kampus sih Bu, di kantinnya aja cukup di kantin Bu. Siap. Teman-teman kalau ada yang mau ke kampusnya Unsia silahkan ya. Tadi kebetulan ada pertanyaan juga, enggak sih, tadi siang lah ya.
fans sama aku boleh datang nggak ke kampus? Boleh, silahkan gitu. Tapi pastikan teman-teman tetap masuk di dalam Zoom atau enggak di YouTube Live ya, karena memang materinya ada di situ. Dan nanti kalau misalkan punten pisan, kalau misalkan agak dikacangin karena kita harus menyiapkan segala macam terkait dengan materi teman-teman, jangan masukin di hati. Nah, nanti teman-teman bisa, nanti saya akan alokasikan mungkin tempat buat teman-teman juga, boleh gitu kan ya, untuk bisa datang ke kampus begitu. Cuman memang yang penyematan jagat alma mater nanti kita memang hanya beberapa saja karena juga studionya kan terbatas gitu ya ruangannya. Dan buat teman-teman yang lain setelah selesai nanti kita pengen sama aku boleh banget ngobrol sama dosen, prodinya, mau tanya-tanya lebih lanjut, ketemu saya, ketemu juga Kak Casey atau mungkin ketemu Kak Pian atau mungkin Kak Mas Adit mungkin hari Sabtu tadi kan katanya mau ngopi ngopi langsung begitu ya di kantin TSH di kampus Unsia boleh banget gitu ya. Oke. So, itu aja mungkin ada tambahan dari Kak Nurma mungkin Mas Adi cukup ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya atau ada tambahan Kak Efta? Intinya kalau misalkan ada Kalau dari Makom jangan lupa masuk Telegram aja dulu sama follow semua Instagram. Follow semua Instagram. Oh, follow semua Instagram. Oh iya, satu Iya. lagi. Buat Pai sama aku juga harus follow Instagramnya, sosial medianya Unsia loh. Nanti soalnya untuk pendaftaran. Jadi gini ya teman-teman ya. Pai sama aku ini pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan. Nah ini sebagai welcoming-nya teman-teman untuk masuk Unsia. Nah nanti akan ada pimpinan-pimpinan kami yang akan sharing, juga welcoming teman-teman dan banyak materi-materi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan kita menerbitkan sertifikat yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini digunakan ketika mau lulus Unsia. Jadi nanti akan ada SKPI, di mana di dalamnya nanti akan ada webinar, teman-teman bukti kegiatan webinar, kegiatan workshop, kegiatan apa namanya skill pelatihan, begitu ya, ada di situ. Nah, Unsia ini untuk fans sama aku termasuk salah satu yang akan masuk dalam SKPI. Jadi sangat penting sekali buat ikut. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau masuk lewat YouTube Live, silakan. Tapi nanti nggak bisa interaksi game gitu ya. Kita ada game juga, ada teman-teman Hima juga di breakout room begitu ya. Tapi yang terpenting adalah teman-teman mengikuti Pensamaku itu dengan baik. Sehingga nanti informasinya itu nanti bisa teman-teman dapatkan secara menyeluruh. Rekamannya ada nggak Kak? Ada gitu kan ya. Tetapi akan lebih enak sih kalau misalkan teman-teman langsung bisa ikutan. Kalau lagi kerja gimana? Bisa juga join mungkin mendengarkan saja juga boleh gitu kan ya. Atau kalau misalkan nggak mau beda frekuensi atau beda multitasking, boleh nanti teman-teman bisa ngikutin apa namanya link rekamannya. Tapi kalau ngikutin link rekamannya kan berarti tidak mendapatkan sertifikat. Nah, tadi ya sayang banget gitu ya untuk itu. Jadi seperti itu untuk teman-teman di mahasiswa baru. Jadi saya mengingatkan untuk reguler tanggal 19 Oktober, untuk konversi itu tanggal 26 Oktober. Hari Sabtu sama-sama juga. Begitu. Oke, dan jangan lupa di sini sudah ada tuh di-share juga Telegram dari Hima begitu ya. PJJ Komunikasi, Himakom, kemudian ada juga silakan dari teman-teman dari Himsisfo, silakan bisa di-share juga, dari Fokus juga boleh di-share kembali. Teman-teman bisa masuk ke grup-grup tersebut ya. Sebelum nanti besok kita akan juga share terkait dengan grup official dari program studi. Jadi mungkin ada yang sama begitu ya. Ada juga yang mungkin nanti tambahan informasi dari situ. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, gimana kakak-kakak? Ada tambahan mungkin sebelum closing? Mbak Nurma, ada tambahan Mas Adit? Cukup Bu. Paling ya semangat aja. Terus jangan maraton ya kalau misalkan ngakses video dan materi. Kalau maraton Terima capek kasih. ya? Ya Bu, biasanya itu Bu yang bikin pusing kuliah Bu. Yang bikin pusing kuliah itu ya. Iya, Mangga, betul mangga. banget itu. Time management well ya kayaknya juga ya. Karena saya yakin teman-teman pasti sambil kerja, sambil kuliah begitu ya. Pasti belum juga mungkin ngurusin keluarga, ngurusin pacar mungkin juga ya. Jadi tetap bisa membagi waktu dengan baik, tetap bisa jalan antara pekerjaan dengan kuliah. Terus saya kayak ngomong sama diri sendiri ya kayaknya ya. Belum kesampaian nih kayaknya. Oke, Kak Nurma, Mas Fian, Mas Adi.
ngelanjutin yang kata Kak Adit bilang, kalau misalnya kita habis ngelihat materi itu, kalau saya nandain lewat like atau komen, Bu, biar nggak kelewat gitu. Siap. Itu aja. Dan Kak Nurman ada yang nanya juga, bisa share link Telegramnya Fokus lagi tidak? Katanya begitu ya, Mbak Umi kayaknya Iya. begitu. Oke, thank you. Mas Pian, Mas Adi, Mbak Efta, tambahan terakhir? Thank you Kak Efta. Udah sih, kalau dari Himakom nanti tetap ada pendampingan maba. Biasanya tuh dalam seminggu kita ngadain 3 kali Bu Meta. Di minggu kedua biasanya, sesi Terima kedua. Jadi kasih. anak-anak maba sharing session aja, nanya-nanya Membantu gitu. kami sekali. Oke, aman lah pokoknya Jadi ya. masuk ke Telegram dulu aja, ikut pensamaku gitu. Nanti biarin tahu step-stepnya, nggak salah arah, nggak nyasar. Betul. Dan juga aktif bertanya ya, proaktif ya. Inisiatif proaktif begitu ya. Oke, siap. Mas Pian, Mas Adi, ada tambahan terakhir? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya, Mas Adi? Cukup ya. Mas Adi lagi fokus sambil kerja. Thank you ya Mas Adi ya. Ya, ya. Oke, baik. Jika demikian, alhamdulillah sudah tuntas untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan luar biasa kepada kakak Hima, ada Kak Nurma dari Fokus, kemudian Mas Adi dari Himsisfo, kemudian Kak Pian juga dari Himsisfo, Kak Efta di Himakom, dan juga Mas Adi Pranata dan Kak Mika tadi di Himakom. Terima kasih juga sudah bantu balas-balasin chat-chatnya. Dan semoga informasi dan juga sharing-sharing kita pada sore hari ini bisa membawa manfaat begitu ya, benefit buat teman-teman, khususnya untuk persiapan perkuliahan di Universitas Siber Asia. Jangan lupa saya highlight lagi untuk mengikuti Pensamaku, pengenalan sistem akademik dan juga kemahasiswaan untuk reguler, untuk jalur reguler di hari Sabtu tanggal 19 Oktober. Kemudian untuk yang konversi, silakan nanti bisa join di hari Sabtu lagi minggu depannya di tanggal 26 Oktober 2024. Baik. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali sekali lagi dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Pensamaku ya teman-teman ya. Jangan lupa apabila belum mengikuti webinar-webinar sebelumnya, silakan nanti bisa akses di rekamannya. Kami sudah kirimkan di link informasi di batch 9 dan jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, katanya begitu ya. Kami undur diri dari Unsia, ada saya, Casey, dan juga Kak Fadila. Buat teman-teman di Hima, terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, adios, bye-bye. Assalamualaikum.